Taihutu minta pekerja di perusahaan dapat perlakuan sesuai regulasi. Problem ketenagakerjaan di Maluku, khususnya di kota Ambon, sampai saat ini masih terkait dengan sempitnya peluang kerja, tingginya angka pengangguran, rendahnya sumber daya manusia, upah murah, dan jaminan sosial yang seadanya. Perlakuan yang merugikan bagi para pekerja seperti penganiayaan, penghinaan, intimidasi, belum lagi persoalan rendahnya pengupahan oleh perusahaan kepada pekerja yang belum sesuai dengan UMP maupun UMR. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan usai Komisi 1 DPRD Kota Ambon menggelar rapat bersama mantan karyawan Jakarta Baru dan UD 51 serta Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia KSBSI dipimpin Ketua KSBSI Provinsi Maluku Yeheskel Haurisa di Bailo Rakyat Belakang Soya pada Kamis 30 Agustus 2018. Dalam rapat tersebut sejumlah anggota Komisi 1 berpandangan pemecatan sepihak yang dilakukan oleh kedua perusahaan itu terhadap karyawannya dirasa sangat aneh karena tanpa melalui prosedur yang berlaku. Menyikapi hal ini, anggota DPRD Kota Ambon Jafri Tahitu meminta dengan tegas kepada perusahaan agar memperlakukan pekerjanya sesuai dengan regulasi antar sistem pengupahan, yakni sesuai dengan UMP maupun UMR, melakukan kontrak kerja, serta pemberian pesangon berdasarkan masa kerja bagi pegawai sesuai diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kerja. Tahitu menyatakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Komisi 1 akan mengagendakan pertemuan ulang bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon dan pihak perusahaan, baik Jakarta Baru maupun UD 51. Perlakuan masalah ketenagakerjaan itu benar-benar harus sesuai dengan regulasi. Kami bilang ke karyawan, kami bilang ke yang namanya majikan, pekerjaan orang itu harus ada kontrak kerja supaya yang namanya karyawan itu tahu mana haknya, mana kewajibannya. Kalau dia tahu kewajiban kerja 8 jam, haknya kan gaji sesuai dengan UMR UMP. Ya kan? Kalau dia mau diberhentikan, kasih pesangon. Kalau dia minta resign sendiri, kasih tunjangan atau uang tanda pisah atau yang lain sebagai penghargaan itu. Karena potret masalah tenaga kerja di Ambon yang begitu buram sehingga suka atau tidak suka langkah penegakan ini mesti kita lakukan. Tahitu menambahkan, sistem perburuhan Indonesia mengacu pada sistem hukum industrial Pancasila. Dalam sistem ini, kedudukan pengusaha dan pekerja atau buruh adalah setara, memiliki tanggung jawab yang sama, saling menghormati dan saling memahami. Semua kepentingan harus dibicarakan secara musyawarah. Pemerintah berkepentingan terhadap masalah upah karena upah merupakan sarana pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus terkait dengan kemampuan perusahaan yang nantinya berpengaruh pada perkembangan perekonomian nasional dana atau daerah. Untuk mengatasi permasalahan upah, pemerintah biasanya menetapkan batas minimal upah atau upah minimum regional yang harus dibayarkan perusahaan kepada pekerjanya, walaupun penetapan UMP dan UMK ini sebenarnya bermasalah karena seharusnya nilai upah sebanding dengan besaran peran jasa buruh dalam mewujudkan hasil usaha dari perusahaan yang bersangkutan.